Di dunia kejahatan, nama baik adalah segalanya. Ada pencuri yang dikenal karena kekerasannya, ada yang terkenal karena keberaniannya, dan ada satu orang yang justru ditakuti karena kecerdasannya. Ia tidak pernah merusak lebih dari yang diperlukan, tidak pernah bikin orang metong jika masih ada pilihan lain, dan selalu meninggalkan tempat kejadian dengan rencana yang nyaris sempurna. Karena itulah dia dijulukin The Gentleman Thief. Namun kali ini, dia menerima sebuah pekerjaan yang tampaknya terlalu menguntungkan buat ditolak. Sebuah benda bernilai luar biasa, sistem keamanan yang hampir mustahil ditembus, dan bayaran yang bisa membuatnya pensiun selamanya. Tetapi semakin dekat ia pada targetnya, semakin jelas bahwa ada seseorang yang sedang memainkan permainan yang jauh lebih besar. Dan tanpa disadari, sang pencuri legendaris justru berubah menjadi bidak dalam rencana orang lain dalam film The Gentleman Thief. Narapidana satu ini namanya Abel Salazar. Dia nih seorang bos kriminal yang kejam. Hari itu dia sebagai narapidana lagi di dalam mobil syarif untuk dipindahkan ke sebuah penjara lain. Tapi sebenarnya dia udah menyiapkan sesuatu. Namanya juga bos kriminal. Pasti banyak anak buahnya yang nge-backup dia. Saat itu di dalam perjalanan, Abel nawarin petugas syarif $50.000 supaya dia bisa dapat segelas air minum dan dibantuin bebas dari tahanan penjara. Tapi petugas syarif itu malah belagu gayanya. Dia nolak tawaran itu dan malah ngeledek Abel nggak bakal bisa punya uang banyak, apalagi sampai ngasih $50.000. Abel langsung tersinggung tuh, egonya disenggol. Gak lama kemudian tiba-tiba ada dua mobil di dekat mobil syarif itu yang kelihatan mau menahan. Tapi petugas syarif yang nyetir juga nggak tahu kan tujuannya apa. Setelah itu tiba-tiba salah satu mobil di luar udah beneran menahan mobilnya syarif. Mau nggak mau petugas syarif yang nyetir mobil berhenti dulu dong. Gak lama abis itu langsunglah keluar orang-orang dari dua mobil di luar itu yang udah langsung nodong senjetong ke arah syarif. Wah, jangan-jangan anak buahnya Abel semua nih. Mereka langsung adu senjetong di situ. Dua syarif udah berusaha buat ngelawan pakai senjetong mereka masing-masing. Tapi komplotan dari dua mobil itu, orang dan juga senjetongnya lebih banyak. Jadi lama-kelamaan, dua syarif metong di tempat karena gak sanggup ngelawan komplotan itu. Habis itu, orang-orang komplotan langsung menduarkan pintu mobil bagian baris tengah biar bisa kebuka. Saat itu juga, syarif yang sempat ngeledek Abel langsung dipaksa keluar dengan takut. Dan bener aja dong, komplotan itu adalah anak buahnya Abel. Mereka mau membantu Abel biar nggak ditahan di penjara sama syarif. Bukan cuma itu, di situ juga ada kekasihnya Abel yang turut membantu membebaskan Abel. Dan ini namanya Nektar. Namanya juga kekasih kan, udah pasti ikut bantuin. Langsung seneng tuh mereka berdua bersatu lagi. Habis itu, Abel langsung pamerin duit $50.000 yang dibawa sama Nektar ke syarif yang sempet ngeledek dia. Saat itu juga si syarif langsung kena mental. Nggak pakai lama, Abel langsung bikin metong syarif itu di tempat. Saat itu juga Abel sama Nektar langsung puas. Kejam banget kan si Abel sama Nektar ini. Abis itu tiba-tiba Nektar kasih tahu Abel kalau dia punya kejutan. Nektar bilang dia udah menemukan orang yang dicari-cari sama Abel. Orang itu adalah cowok bernama Mason. Orang yang bikin Abel jadi narapidana dan dipenjara. I found him. Mason Goddard. Who else? Wah, mau ngapain tuh mereka sama Mason? Mau balas dendam lagi jangan-jangan. Ini nih yang namanya Mason, diperanin sama John Travolta. Dia nih mantan pencuri ulung yang sekarang udah pensiun. Dia pernah dijebak dan dimanfaatin sama Abel buat mencuri sesuatu. Tapi akhirnya justru Mason malah berhasil bikin Abel di penjara. Sekarang ini Mason lagi menikmati masa pensiunnya banget sendirian. Apalagi sekarang dia menjomblo, udah putus dari kekasihnya yang dulu sangat dia cintai. Kalau cowok yang tiba-tiba datang samperin Mason itu namanya Sean. Dia tuh adiknya Mason. Sean ngerasa kasihan sama kondisi Mason akhir-akhir ini karena kayak sendirian mulu dan udah gak punya gairah hidup. Di rumah Mason, Sean bilang kalau dia pengen ajak Mason berlibur ke luar kota. Soalnya ngeliat Mason tuh sumpek banget rasanya. Tapi si Mason malah kagak mau diajak liburan. Dia maunya santai-santai aja di rumah. Tapi saat itu tiba-tiba Sean kepikiran buat ajak Mason main catur. Katanya kalau Mason kalah nanti harus ikut Sean liburan. Mason mau-mau aja tuh ditantang begitu. Karena dia pikir selama ini Sean emang gak jago main catur. Selama main catur, Sean banyak banget ngomong. Dia sempat nyinggung soal mantan kekasihnya Mason. Dan bahkan mencoba membuat Mason bergairah lagi dengan bilang kalau Mason itu takdirnya emang udah jadi seorang pencuri ulung. Jadi gak usah sosokan pensiun, mending coba beraksi lagi. Tapi Mason bilang kalau dia udah bener-bener gak mau. That's the problem is you and me, we're made to steal stuff. Her, she was made to put guys like us away.
It's not gonna happen, Sean. I'm retired. That's it. Tapi lama-kelamaan di permainan catur itu, Sean berhasil bikin Mason skakmat. Jadinya Mason kalah dan harus ngikut Sean liburan tuh. Sempet shock karena nggak nyangka, tapi akhirnya mau nggak mau Mason harus ngikut lah apa maunya Sean. Sean bilang dia mau liburan sama Mason ke Miami. Mason ngewanti-wanti Sean kalau mereka beneran bakal cuma liburan, gak ada agenda lain-lain, apalagi aksi pencurian. Dan Sean bilang, iya. Gak lama kemudian Mason sama Sean bakalan naik pesawat nih. Di situ juga udah ada teman-temannya Mason sama Sean, alias teman-teman yang sempet sama-sama melakukan pencurian bersama. Dulu mereka semua ini bekerja sama sebagai geng pencuri ulung yang dipimpin sama Mason. Cewek yang meluk itu namanya Ling, yang cowok tinggi itu pacarnya Ling, namanya Charas. Cowok yang berewokan namanya Victor. Terus yang pakai topi itu namanya Anton. Mereka semua seneng banget bisa kayak reuni gitu tuh sama Mason. Bakal liburan bareng pula. Dan akhirnya pesawat mereka terbang untuk pergi ke Miami. Wah, bakal jadi kayak gimana nih Lia liburan mereka? Bener liburan atau bakal ada aksi nantinya? Pas sampai Miami, mereka semua udah disambut sama Big Low, kenalannya Anton yang udah mempersiapkan liburan mereka semua supaya jadi menyenangkan. Jadi udah disiapin tuh semua hotel, mobil, dan hiburannya. Jadi mereka tinggal nikmatin aja semuanya. Pas udah sampai di tempat resort mewah mereka langsung pada bergaya banget mau menikmati liburan di situ. Gak lama kemudian, Mason sama Sean langsung check-in dulu nih ke resepsionis resort mewah itu. Tapi pas lagi antri, Mason sama Sean gak sengaja ditanya sama orang yang lagi antri juga. Orang itu nanya, mereka berdua mau ikut acara lelang lukisan di situ juga atau enggak. Mason langsung bingung dong. Kok bisa pas banget di situ lagi ada acara lelang lukisan? Pikiran Mason langsung gak enak nih. Kayaknya Sean mau ngerencanain sesuatu dan sengaja ngajak-ngajak Mason buat ikut. Apalagi pas denger jawaban Sean buat orang asing itu kayak ngada-ngada. Mason makin ngerasa jengkel tuh sama Sean. Pas udah di kamar, Mason langsung interogasi Sean. Sebenarnya dia mau ngapain di tempat itu? Mason maksa-maksa Sean buat jujur apa tujuannya. Karena Mason udah curiga Sean pengen Mason ikut rencana pencurian di acara lelang. Dan akhirnya Sean beneran jujur kalau dia emang ke situ bukan untuk liburan aja, tapi karena ada rencana pencurian. Mason langsung bingung, kenapa Sean harus ngelakuin itu kalau dia kekurangan uang padahal bisa minta ke Mason aja. Mason kesel banget ngerasa dibohongin sama Sean. Akhirnya Sean juga belak-belakan nih kalau di kapal yang ada di dekat resort mereka itu di dalamnya ada seorang seniman laki-laki yang punya lukisan mahal. Sean disewa sama mantan istri pelukis itu buat mencuri lukisan yang ada di dalam kapal dan nanti bakal dapat $50 juta. Kalau dibagi sama teman-teman lain bisa dapat sekitar $8 juta per orang. Tapi pas dikasih tahu itu bukannya semangat, Mason malah tetap teguh pendirian nih. Dia nggak mau ikut-ikutan, dia cuma mau liburan aja. Jadi kalau Sean sama teman lain mau ngerampok lukisan itu, silahkan aja tanpa Mason. It's not gonna happen. Sorry. But I tell you what we are gonna do. We are going to enjoy ourselves at this lovely resort with our friends, and then we're gonna go our separate ways. That's it. End of story. Mason. No. Beberapa menit kemudian, Mason benar-benar cuma mau bersantai dan menikmati momen liburannya aja. Tapi tiba-tiba siang itu, Mason gak sengaja dengar ada cewek yang kelihatan muak banget mendengar kekasihnya yang kayak sugar daddy tiba-tiba marah-marah mulu di telepon. Cewek itu juga ngeliat Mason, malah curi kesempatan buat menyapa tuh si cewek ke Mason. Malamnya, Mason ngucapin kesenangan dirinya ke semua teman-teman. Dia bilang dia seneng banget bisa kembali kumpul-kumpul lagi. Mason bilang dia ngerasa selama liburan ini pokoknya semua harus ngerasain seneng-seneng. Bukan cuma itu, malam itu juga ada momen yang bikin semuanya tambah senang. Saat itu, Ling mengumumkan kalau dia saat ini lagi hamil anaknya Charas. Semua langsung seneng banget pas dengar kabar itu. Tentunya itu kabar bahagia buat semua. Tiba-tiba mereka nggak sengaja dengar ada meja yang bersih banget. Meja itu ditempati 2 orang. Dan 2 orang itu adalah yang Mason sempat lihat tadi siang. Dan ternyata Sean kasih tahu nih kalau cowok yang kayak sugar daddy itu adalah Hamish, pelukis yang jadi target Sean buat dicuri lukisannya. Ngedengar itu, Mason langsung agak sebel nih sama Hamish si pelukis. Karena tadi siang dia ngeliat si Hamish marah-marah di telepon dan di depan ceweknya itu. Dan sekarang juga malah marah-marah sama ceweknya di depan umum. Mason langsung gregetan dan dia bilang mau samperin Hamish ke mejanya. Pas beneran nyamperin ke mejanya, Mason langsung ngajak Hamish kenalan. Tapi pas kenalan, Mason sampai pegang jam tangannya Hamish diem-diem. Itu dia mau sambil nyuri jam tangan mewah itu tuh. Di situ Mason pura-pura basa-basi soal Hamish yang seorang seniman.
Mason bahkan sampai berani kasih saran ke Hamish kalau segala sesuatu di dunia bisa lenyap dalam seketika. Tapi Hamish bilang dia nggak butuh saran apapun dan dia nggak kenal sama Mason. Mason tetap berusaha tenang dan dia langsung balik lagi ke teman-teman. Dan pas balik lagi ke teman-temannya, Mason langsung bilang ke Shawn kalau dia mau ikut rencananya Shawn. Karena dia udah ngerasa benci juga nih sama Hamish. I think I reacted hastily, dismissing your plan. Really? Yeah. Oh, shit. Let's have some fun. Yeah, let's do it. Tapi tiba-tiba di situ Mason salah fokus pas ngeliat seorang cewek tante-tante yang dari tadi perhatiin dia. Ternyata Mason kenal sama cewek itu. Dia langsung samperin tuh si cewek tante-tante itu. Ternyata dia teman lamanya Mason, namanya Odessa. Dia adalah seorang pencuri lukisan yang handal. Mason langsung ajak Odessa buat ngobrol di luar. Pas di luar mereka berdua basa-basi lah buat tahu tujuan masing-masing ke resort itu. Dan pas ditanya sama Mason, Odessa jawab kalau dia sekarang bekerja secara sah menjadi konsultan buat para kolektor. Beberapa menit kemudian setelah ngobrol santai, Odessa bilang kalau urusan Mason sama teman-temannya ke resort bukan menjadi urusan dia. Tapi kalau misalkan sampai mengganggu kepentingan kliennya Odessa nggak akan segan buat turun tangan. Karena dia harus melindungi kliennya. Habis itu, Mason sama Odessa langsung berpisahan lagi. Pas ke kamar, Ling bilang dia udah buat salinan kerangka kapal punya Hamish yang bakal mereka rampok. Ling jelasin lah di dalam kapal itu ada bagian-bagian atau ruangan-ruangan apa aja. Salah satu ruangan yang ada dia itu ruangan sampah di paling bawah. Ling bilang kemungkinan lukisannya ada di ruang sampah itu. Dan setelah diskusi bersama, mereka juga punya pikiran yang sama semuanya. Kemungkinan ada di ruang sampah di paling bawah. Besoknya pas lagi jalan-jalan santai di pinggir pantai, Mason sama Shawn dilabrak sama Hamish. Hamish bilang semalam dia kehilangan jam tangan pas lagi ngobrol sama Mason. Tapi Mason pura-pura nggak tahu gitu. Pas ngeliat gelagat dan cara bicara Mason, Hamish kelihatan nggak percaya. Saat itu juga Hamish langsung tegasin Mason kalau dia tuh bukan orang biasa. Hamish menegaskan kalau dia bisa melakukan apa aja dan mengoleksi apa aja. Digertak gitu, Mason bukannya takut, malah tetap biasa aja, santai banget. Malamnya pas acara lelang lukisan yang diselenggarakan sama sebuah yayasan seni dimulai, saat itu jugalah Mason dan kawan-kawan beraksi. Mumpung Hamish lagi di acara itu, jadi Mason bakal ngerampok lukisan yang ada di kapalnya Hamish. Di situ, Charas bakal membantu pergerakan Hamish sama kekasihnya. Dan orang yang bakal memandu pergerakan mereka semua adalah Ling. Karena Ling yang bakal melihat pergerakannya dari berbagai kamera CCTV ini. Di sisi lain, Victor sama Anton mulai menyelinap masuk ke area kapalnya Hamish nih. Mereka bakal menahan semua petugas dan anak buah di kapalnya Hamish itu. Mereka lancar banget nih diem-diem menyelinap masuk dan melawan para petugas. Pas Anton sama Victor udah berhasil menahan petugas di kapal Hamish, sekarang saatnya Mason sama Shawn yang mulai nyusul buat masuk ke kapalnya Hamish juga. Mereka bakal mencari dan mengambil lukisan di dalam kapal itu. Gak lama kemudian, Shawn sama Mason udah berhadapan sama penjaga kapal Hamish dari deket resort. Dan mereka minta penjaga itu buat anterin ke kapalnya Hamish. Langsung dianterin tuh mereka karena si penjaga diancam. Di sisi lain, Charas yang lagi memantau pergerakan Hamish di acara lelang itu tiba-tiba disapa sama seorang agen FBI. Agen itu namanya agen Richter. Mereka saling kenal, jadi mau gak mau Charas sambil ngerespon juga obrolan agen Richter di situ. Dalam hati, Charas dan juga Ling yang mendengar dari monitor, mereka sama-sama curiga tuh kenapa agen Richter ada di situ. Pasti ada sesuatu yang lagi dia kerjain juga. Charas sama Ling jadi agak ketakutan, ketahuan juga nih aksi mereka. Tapi Charas tetap berusaha santai gelagatnya. Di sisi lain, Mason sama Shawn yang udah masuk ke kapal Hamish langsung nyari-nyari di mana keberadaan lukisan yang mereka mau curi. Tapi tiba-tiba mereka ngerasa kebingungan tuh. Karena udah sampai bagian bawah kapal pun masih belum nemu di mana keberadaan ruang sampah. Sempat koordinasi sama Ling, tapi Ling juga nggak tahu di mana. Kata Ling, kemungkinan ada renovasi kapal tanpa diketahui. Mason sampai sempat panik tuh di situ. Tapi beberapa menit kemudian, akhirnya Shawn nemuin sebuah packing kayu gitu yang mereka yakin di dalamnya adalah sebuah lukisan yang mereka incar. Shawn sama Mason langsung buru-buru bawa lukisan itu keluar. Gak pakai lama, Mason, Shawn, Victor, sama Anton langsung buru-buru bawa lukisan itu ke speedboat buat kembali ke resort. Mereka buru-buru banget tuh. Tapi pas udah di speedboat, Mason bilang dia mulai ngerasa aneh dan ada yang janggal. Karena aksi pencuriannya gampang banget, kayak dipermudah gitu. Dia ngerasa ada yang gak beres, apalagi pas Shawn ngomong kalau di dalam kapal Hamish tadi dia lihat ada banyak alat duar. Mason langsung panik dan nyuruh kabur dari kapal itu sekarang juga. Something's wrong. Doesn't make sense. Yeah, you know what else doesn't make sense? Is all those explosives on the boat. Explosives.
Explosives? What are you talking about explosives? There was a bunch of C4 on the boat. Beberapa menit kemudian di perairan itu, speedboat yang dinaikin Mason, Sean, Victor, sama Anton langsung duar di tengah-tengah perjalanan. Link sama Charas yang ngeliat itu dari jauh langsung shock banget. Mereka nggak nyangka speedboatnya tiba-tiba menduar. Bukan cuma mereka yang lihat, kejadian itu juga dilihat sama Hamish dan tamu-tamu acara lelang yang lain. Tapi Hamish kayak santai banget ngeliatnya. Habis itu Hamish langsung buka HP dan kirim pesan ke seseorang. Wah, ngapain tuh dia ya? Jangan-jangan dia udah tahu rencana ini semua. Dan ternyata Hamish kirim pesan itu ke Abel. Wah, ternyata Hamish itu kerja sama bareng Abel dong. Jadi ini semua rencana Abel untuk menjebak Mason karena dia pengen bikin metong Mason. Gila banget kan? Langsung seneng tuh Abel sama Nektar. Tapi habis teleponan sama Hamish, Abel langsung emosi. Awalnya dia terkesan sama hasil kerjasamanya dengan Hamish. Tapi pas ditagih janji dan aksi selanjutnya sama Hamish, Abel malah menolak. Dan itu bikin Hamish marah di telepon. Tapi Abel malah balik marah dan ngancem Hamish. Kejam banget kan? Udah dibantuin malah ngelunjak dia. Tapi ternyata pas pagi harinya, Mason dan kawan-kawan lagi berenang sambil bawa lukisan packing kayu itu. Ternyata mereka masih selamat dong. Soalnya semalam mereka berempat langsung buru-buru kabur dari speedboat sebelum menduar. Mereka gerak cepat berenang menjauh dari speedboat itu dan akhirnya selamat walaupun harus berenang sampai pagi harinya. Gokil emang nih mereka berempat. Link sama Charas tadinya udah nangis banget karena mereka kira Mason dan kawan-kawannya metong. Tapi pas dapat telepon dari Mason, Link langsung nangis sesenggukan karena dia nggak nyangka Mason masih hidup. Habis itu mereka berdua langsung ngejemput Mason dan kawan-kawan di tempat yang dikasih tahu. Gak pakai lama, pas ketemu mereka langsung buru-buru masukin lukisan ke dalam mobil dan buru-buru pergi dari tempat itu. Gerasa-gerusuk banget tuh mereka. Beberapa jam kemudian, Mason and the gang mampir ke rumahnya Odessa. Mereka mau konsul soal lukisan yang mereka curi itu. Mereka mau tahu apa pendapat Odessa tentang lukisan itu. Untungnya Odessa welcome banget, jadi mau membantu Mason dan kawan-kawan. Gak pakai lama, mereka langsung buka packing kayu lukisan itu dan kasih lihat ke Odessa. Pas ngeliat itu, Odessa langsung terkesima karena dia tahu harga karya lukisan itu saat ini bisa mencapai $100 juta. Tapi Odessa perlu cek dulu nih dengan detail, lukisannya itu asli atau replikasi. Ternyata dari hasil pengecekan Odessa, lukisan itu ternyata palsu, bukan asli. Mereka semua langsung shock dan gak nyangka. Semua jadi pada kecewa sama Sean yang udah ajak-ajak ke misi ini. Impressive forgery. What? Wait, you gotta be shitting me. No, Sean, you're shitting me. it can't be. Langsung dah mereka diskusi kenapa mereka bisa ditipu cuma untuk mengambil lukisan palsu. Sampai-sampai mereka nyebut nama Hamish dan bilang lukisan itu punya Hamish. Pas Odessa denger itu, dia bilang kalau Hamish bukan pemilik lukisan itu dan kapal itu bukan punya Hamish, tapi punya rekannya Hamish. Setelah berpikir, Mason nebak deh kalau orang yang punya lukisan dan kapal itu kemungkinan adalah Abel. Dan Odessa jawab, benar, itu emang punya Abel. Yang bikin lebih kaget lagi, Odessa ngaku kalau Abel adalah kliennya dia. Mereka semua langsung pada shock tuh. Besoknya, Mason menguntit agen Richter. Mason pengen nanya agen Richter di mana keberadaan Abel. Karena sebelumnya mereka pernah bekerja sama menangkap Abel. Sempat basa-basi dulu tuh mereka berdua. Dan akhirnya agen Richter ngomong kalau dia nggak tahu di mana Abel. Tapi dia tahu Abel pasti ada di sekitarnya. Nggak jauh-jauh. Saat itu juga, Mason langsung bilang kalau dia punya rencana untuk menangkap Abel. Dan dia ajak agen Richter untuk ikut rencana penangkapan itu. Malamnya Mason ngomongin Abel sama Odessa. Dia penasaran udah dari kapan Odessa kerja sama Abel. Mason juga ngewanti-wanti Odessa buat hati-hati sama Abel. Bukan cuma itu, di situ mereka berdua juga ternyata udah punya suatu rencana yang mau mereka lakuin. Rencana itu berkaitan dengan Abel juga. Odessa bilang dia yakin rencananya Mason udah bagus dan optimis berhasil. The plan, Mason, we've gone over it half a dozen times. Yeah, but we don't have a plan B, and that's important. With a plan A this good, you don't need a plan B. I don't know about that. Mason, we've got this. Pas balik ke motel, Mason sempat merenung dan ditemani sama Sean. Sean nanya, Mason percaya sama Odessa atau enggak? Karena posisinya Abel itu kliennya Odessa kan? Tapi Mason bilang dia percaya sama Odessa. Bukan cuma itu, tiba-tiba juga nih, Sean nyinggung soal perasaannya Mason ke Odessa. Sean bilang kalau mau buka hati untuk Odessa, oke-oke aja loh. Pas denger itu, Mason langsung malu-malu. Tapi di sisi lain, ternyata Odessa malah lagi teleponan nih sama Abel. Odessa bilang ke Abel kalau dia punya kejutan. Dia bocorin dah tuh Mason masih hidup dan mau ngelawan Abel. Wah, parah banget kan nih orang. Oh, Abel, Mason is alive. And
he's going to make a move against you. And I know exactly what he's planning to do. Besoknya Odessa langsung samperin rumah Abel buat ngobrolin soal Mason. Di situ mereka berdua kelihatan akrab banget dan memang senang bekerja sama satu sama lain. Di rumah Abel juga tentunya ada Nektar sebagai kekasih Abel yang selalu mendampingi. Di situ mereka sama-sama senang karena pede bakal merayakan kemenangan dan berasa bisa memiliki seluruh isi dunia. Sombong bener tuh mereka. Di sisi lain, Charles lagi nganter Shaun ke kapalnya Abel tuh. Dan yang bakal nyelundup masuk ke kapalnya Abel adalah Shaun seorang diri. Charles bakal berjaga di sekitar kapal. Shaun langsung diem-diem bergerak masuk. Nggak tahu tuh apa rencana dia ke kapal itu mau ngapain. Tapi Shaun serius banget. Tapi beberapa menit kemudian, Shaun malah kena tangkep tuh sama anak buah Abel yang ada di kapal itu. Shaun bener-bener nggak bisa berkutik. Duh, ngeri banget kan? Charles yang lagi ngeliat Shaun dibawa sama anak buahnya Abel langsung laporan ke Link. Mereka berdua deg-degan banget, tapi yang pasti Charles bakal coba berusaha buat menyusul Shaun dulu. Di sisi lain, truk pengantaran barang baru datang di rumahnya Abel, dan di situ ada paket packing kayu yang gede-gede banget. Di situ Abel udah penasaran banget sama isi packing kayu itu, yang katanya itu kejutan dari Odessa. Wah, jangan-jangan ada Mason lagi di dalamnya. Dan ternyata bener aja dong, paket terbesar itu isinya adalah Mason. Nektar yang baru lihat itu langsung shock. Odessa langsung bilang kalau dia mau bayaran yang besar atas kejutan yang dia punya ini untuk Abel. Dan saat itu Mason langsung kelihatan kesel sama Odessa. Karena sebelumnya Mason udah percaya sama Odessa kan. Abel langsung terima kasih banget sama Odessa. Tapi Mason gak diam atau menyerah. Dia bilang dia punya rencana kedua yang dia buat sendiri. Saat itu juga dia langsung ngejalanin rencananya dengan sulap menghilang. Abel sama yang lain langsung shock pas lihat itu. Padahal Mason cuma lagi ngumpet aja dan diem-diem mau ngelakuin aksi dari rencananya sendiri. Gokil juga nih aksinya si Mason. Di situ Mason bener-bener harus adu senjatong sama semua anak buah dan penjaga rumahnya Abel. Dia deg-degan banget, mana dia cuma berbekal satu senjatong doang kan tuh. Tapi akhirnya Mason bisa nyolong speedboat punya Abel dan dia gunain buat ngelakuin aksinya. Mason langsung buru-buru banget, mau kemana dan mau ngapain nih dia ya rencananya kali ini. Tapi yang jelas, pas pakai speedboat itu, Mason masih dikejar-kejar dan diincar terus sama anak buahnya Abel. Mason langsung berusaha makin kenceng lagi. Itu kelihatannya udah pada kayak balapan speedboat. Mason semakin ngebut bawa speedboat itu menuju ke kapal besarnya Abel. Wah, dia kayaknya cuma mau mancing anak buahnya Abel doang itu ya, biar pada ke situ. Charles pas ngeliat Mason udah berhasil mancing anak buahnya Abel, langsung kasih tahu Link. Dan saat itu juga, Link bilang dia udah bersiap buat menduarkan kapal besarnya Abel. Wah, ternyata rencana mereka emang mau menduarkan kapalnya Abel nih. Dan saat itu juga kapal besar Abel langsung menduar di tempat. Itu kejadiannya heboh banget. Abel yang lihat itu langsung emosi. Hey, baby. Hey, it's okay. Somebody's gonna pay for this. It's okay. It's okay. Pas lagi pusing-pusingnya, Abel didatengin sama anak buahnya yang sebelumnya nangkep Shaun. Di situ Shaun agak ketakutan karena harus berhadapan sama Abel. Tapi tiba-tiba di situ Mason udah balik lagi dan ikut berhadapan sama Abel. Abang adek nih berhadapan sama Abel. Mereka kayaknya emang rencananya menjebak Abel dan mau menjebloskan Abel ke FBI nih. Saat itu juga di situ, Shaun langsung semangat menjelaskan ke Abel kalau yang ada di sekitar rumahnya Abel bukan cuma mereka berdua, tapi ada juga Anton sama Victor yang berada di dalam peti packing kayu. Jadi mereka ikut membantu. Saat itu juga saatnya dibongkar semualah kalau Odessa sebenarnya berada di pihak Mason dan dia ikut menjebak Abel. Wah, rasain tuh si Abel. Dia bener-bener gak punya siapa-siapa ternyata sekarang. Yang dia punya cuma Nektar dan sama-sama gak bisa ngapa-ngapain. Odessa kasih tau lah kalau dia yang dari tadi sebenarnya nyuri kunci speedboat punya Abel dan dikasih ke Mason. Wah, jago juga nih acting dan bergerak diem-diemnya si Odessa. Bukan cuma itu, di situ Mason juga nyinggung soal lukisannya Abel karena terlalu sempurna kayak replikasi atau pemalsuan. Dan Shaun langsung cerita kalau sebenarnya tugas Anton sama Victor di rumah Abel adalah menukar lukisan yang palsu dengan yang asli. Jadi makanya yang di rumah Abel ini adalah lukisan palsu, sedangkan yang asli udah dibawa sama Anton dan Victor. Gak lama kemudian, FBI yang dipimpin sama agen Richter akhirnya datang dan gerebek rumahnya Abel. Saat itu juga Abel langsung ditangkap. Bukan cuma dia, bahkan Nektar juga ditangkap. Dan Abel bener-bener udah pusing sampai akhirnya dia cuma bisa menyerahkan diri. Mason, Shaun, sama Odessa langsung seneng banget mereka berhasil menang dari Abel. So you're like the mastermind now, or? I can't keep track of it.
Habis itu Mason sama agen Richter langsung saling merasa senang karena kerja sama mereka berjalan lancar. Kesepakatan mereka nggak ada yang gagal. Di sisi lain bukan cuma Mason dan kawan-kawan yang senang, tapi Hamish sama kekasihnya juga ikut seneng karena akhirnya Abel benar-benar tersingkirkan. Gak lama setelah itu, Mason, Sean Odessa, dan gengnya langsung merayakan kemenangan mereka di atas penderitaan Abel Salazar. Di balik aksi pencurian yang penuh strategi dan berbagai pengkhianatan yang terjadi, film ini sebenarnya menyampaikan satu pesan yang menarik, bahwa dalam dunia yang dipenuhi ambisi dan kepentingan, kecerdasan seringkali menjadi senjata yang jauh lebih berbahaya daripada kekuatan. Tokoh utama mungkin dikenal sebagai seorang pencuri, namun yang membuatnya berbeda bukan hanya kemampuannya membobol sistem keamanan, melainkan caranya membaca situasi, memahami manusia, dan tetap tenang ketika semua orang mulai kehilangan kendali. Film ini juga mengingatkan kita bahwa tidak semua orang yang menawarkan kesempatan benar-benar ingin melihat kita berhasil. Terkadang hadiah terbesar justru menjadi umpan untuk menjebak seseorang ke dalam permainan yang sudah dirancang sejak awal. Pada akhirnya, The Gentleman Thief bukan hanya sebuah film tentang pencurian, tetapi juga tentang kepercayaan, pilihan, dan harga yang harus dibayar ketika kita memutuskan untuk mengambil satu langkah yang dapat mengubah seluruh hidup. Karena sehebat apapun seseorang menyusun rencana, akan selalu ada kemungkinan muncul pengkhianatan dari seorang yang paling dipercaya. Dan di saat seperti itulah, bukan kekuatan yang menentukan siapa pemenangnya, melainkan kemampuan untuk tetap berpikir jernih di tengah tekanan. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Gentleman Thief? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.